Halo semua, ketemu lagi di Algoritma Channel. Di video sebelumnya kita telah belajar bagaimana menginstal Python di Windows 10 ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bareng tentang kode-kode dasar Python menggunakan text editor Atom. Nah, yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita install dulu si Atomnya. Bagi yang belum punya Atom bisa di-download di internet. Cukup ketikkan aja seperti ini Atom. Terus kita cari yang atom.io. Tinggal kita download aja. Ini kebetulan udah langsung diarahin ke tempat downloadnya. Ini adalah Atom versi 1.58.0. Ini adalah versi terbarunya. Ini bitnya 64 bit untuk Windows 7 ke atas. Jadi yang perlu jadi catatan juga, untuk download Atomnya kita harus sesuaikan dengan si bitnya OS kita. Karena kebetulan di sini aku pakainya Windows 10 64 bit, jadi kita juga downloadnya harus yang Atom 64 bit juga. Di sini tinggal kita download aja untuk si Atomnya. Dan karena aku udah punya file Atom sebelumnya, jadi nggak perlu download, tinggal kita install aja untuk file Atomnya. Di sini kita install aja untuk Atomnya. Untuk install Atomnya cukup kita klik 2 kali aja di sini. Kita klik 2 kali di sini. Nah, ini lagi progres untuk install Atomnya. Kita tunggu aja. Nah, kalau nanti udah selesai untuk instalasi Atomnya, nanti akan secara otomatis akan membuka Windows baru kayak gini, yaitu si Atom. Di sini kita cek dulu nih di patch-nya apakah udah masuk. Biasanya sih udah masuk sih, tapi kita make sure lagi untuk patch-nya. Nah, ini udah masuk, jadi aman, kita langsung pakai aja patch. Udah masuk, kita pakai ya. Ini adalah kita hilangkan aja untuk yang tab sini, kita hilangkan aja. Nah, terus gimana cara kita menulis code Python di text editor Atom? Itu kita di sini tinggal create new file baru aja di sini, new file. Terus kita simpan dulu di directory sini. Aku masukin di direktorinya adalah algoritma channel juga. Di sini misalkan belajar part 2.net.py ya, ekstensinya Python. Jadi untuk Python di sini kita save-nya dengan ekstensinya .py. Jadi mungkin kalau yang lainnya mungkin adalah yang ekstensinya .css atau .js, PHP. Jadi untuk yang Python sendiri ini kita pakainya ekstensinya adalah .py. Jadi kita save aja di sini. Nah, ini adalah udah ke-save di si file Pythonnya tersebut. Nah, terus di sini yang akan aku ajarkan di sesi video kali ini yaitu cuman bagaimana cara menampilkan tulisan dan angka di Python, dan juga bagaimana cara membuat variabel di Python. Yang pertama di sini kita buat, di sini aku kasih komen bagaimana cara menampilkan tulisan dan angka di terus aku jelasin sedikit di sini kenapa sih kita pakai tanda crash di depan. Nah, tanda crash ini di Python itu dianggap sebagai komen, jadi ini nggak akan pernah dijalankan oleh Python. Jadi ketika kita misalkan kita membuat sebuah sintak atau code di Python, terus kita nggak mau menjalankan Python code tersebut, kita cukup kasih tanda crash di depan code kita kayak gini. Jadi ini akan dianggap sebagai Python, oh ini adalah komen, jadi Python akan menyekip si code ini. Nah, terus untuk menampilkan tulisan di Python itu cukup sederhana banget, ya kan? Sederhana banget untuk di Python, yaitu dengan cara ketik
print terus tanda buka kurung tutup. Dalam kurung buka kurung tutupnya, karena kita akan ingin menampilkan si tulisan di Python, yaitu kita pakai tanda petik 2. Misalkan hello Python di sini. Nah, sebagai catatan juga di sini di Python itu kita bisa pakai 2 tanda petik. Yang pertama dua tipe tanda petik ya. Yang pertama adalah tanda petik 1 atau tanda petik 2. Karena di sini aku jelasinnya adalah aku contohin adalah tanda petik 1, 2. Nah, jadi ini bisa juga nanti kita lihat hasilnya itu bisa muncul hasilnya. Nah, kalau misalkan di sini misalkan print hello Python 2, hello Python. Oke. Ini juga bisa. Yang penting harus konsisten. Kalau misalkan kita pakainya tanda petik 2 di depan, berarti yang di belakang ini juga harus tanda petik 2. Kalau misalkan kita pakai tanda petik 1 di depan, berarti yang di belakang juga harus tanda petik 1. Jadi harus konsisten. Nggak boleh kalau misalkan kita pakai tanda petik 2 di depan, di belakang pakai tanda petik 1. Itu pasti akan error ketika kita merunning si Python tersebut. Jadi harus konsisten antara depan dan sama belakang, itu harus sama tanda petiknya. Oke, ini adalah untuk menampilkan tulisan di Python. Gimana cara kita merunningnya, menjalankan si file Python ini, yaitu kita pakai lagi command prompt, yaitu kita bisa sebutnya cmd. Di sini kita arahin aja ke direktorinya yang algoritma channel. Di sini algoritma channel aku simpan di cd algoritma channel. Terus habis itu ini kan udah masuk ke direktorinya di mana kita menyimpan file Pythonnya, ya kan. Terus habis itu kita ketikkan Python, baru nama filenya. Tadi nama filenya adalah belajar 42 belajar oke. Nah, itu belajar 42 di sini. Kita tetap pakai ekstensi juga untuk merunning Pythonnya, yaitu Python belajar _part2.py, tetap kita masukin juga .py nya. Terus kita enter aja di sini. Nah, ini udah jalan nih. Mau kita pakai tanda petik 2 atau tanda petik 1, itu bisa semua. Yang penting konsisten ya, yang antara depan sama belakang itu tanda petiknya harus sama. Terus gimana cara kita menampilkan angka? Menampilkan angka sama, cuman kalau angka tanpa tanda petik, baik tanda petik 1 ataupun tanda petik 2 itu kita nggak boleh kita masukkan tanda petiknya ketika kita ingin menampilkan si angka. Misalkan kayak gini, 2 ini adalah angka. Kalau kita print di sini, kita jalankan lagi, ini adalah angka. Nah, kalau misalkan kita kasih tanda petik, ini bisa, tapi ini dibaca sebagai tipe data string di Python, bukan tipe data integer, ya kan. Nanti untuk tipe data kita akan bahas di next video, agak detailnya di next videonya. Tapi di sini aku cuma menyinggung 2 tipe data, yaitu tipe data string sama tipe data integer. Di sini ketika kita mau menampilkan si tipe data string, yaitu kita pakai tanda petik 1 atau 2. Tapi kalau kita ingin menampilkan tipe data integer, yaitu angka, kita cukup dengan print dalam kurung buka kurung tutup, di dalamnya itu langsung kita masukin angkanya, yaitu misalkan kayak gini, print 100. Kalau kita run nanti ini dibaca sebagai integer. Terus berikutnya ini untuk yang pertama kita udah yaitu menampilkan tulisan dan angka di Python. Yang kedua adalah bagaimana cara membuat variabel di Python. Bagaimana cara membuat variabel di Python. Oke. Cara membuat variabel di Python itu sangat sederhana. Misalkan di sini kita bikin variabel data 1. Misalkan terus isinya apa sih? Misalkan di sini kita kasih sama dengan, terus habis itu value-nya. Misalkan di sini value-nya adalah string, maka kita kasih tanda petik 2. Baru misalkan hello Python variabel
Ini data 1 menyimpan si value ini. Terus gimana cara kita menampilkan si variabel tersebut? Kita sama pakai perintah print. Terus di dalam kurungnya ini kita panggil variabelnya, yaitu ada data 1. Terus kita print. Di bawah ini hello Python sebagai value variabel data 1. Nah, ini data 1 itu menyimpan variabel string, menyimpan value string. Data 1 sebagai variabel yang menyimpan value string. Ya. Terus gimana cara kita membuat variabel dengan menyimpan value-nya bukan string? Misalkan kayak ini. Kita buat variabel data 2 sama dengan misalkan 1990, misalkan kayak gini ya. Terus kita print data 2. Kita running. Nah, ini 1990. Di data 2 ini itu menyimpan value yaitu bukan string, yaitu integer. Nah, kalau kita kasih tanda petik kayak gini, itu nanti akan disimpan sebagai string. Tapi kalau kita bukan tanda string, kalau kita tidak mendeklarasikan tanda string, tidak kita tambahkan tanda string, nanti akan disimpan sebagai integer. Kayak gini tadi, ya kan? Ini nanti akan dibaca sebagai data 2 ini menyimpan value integer, bukan string. Kalau data 1 itu menyimpannya data string, ya kan? Mungkin untuk code dasarnya Python tentang bagaimana cara menampilkan tulisan dan angka di Python dan bagaimana cara membuat variabel di Python itu udah kita belajarin di sini di sesi video kali ini. Mungkin cukup sekian dulu untuk video tutorial kali ini tentang code dasar Python menggunakan text editor Atom. Untuk next videonya kita akan belajar code dasar Python tentang tipe data yang kusinggung tadi yang pertama. Tipe data kita akan belajar agak detail di next videonya. Jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini dan terima kasih. Sampai jumpa di next video.